Ngomong-ngomong nih ya, jadi banyak sekali di sosial media terkait tentang pernikahan di masa muda. Tapi banyak juga yang nikah di masa muda itu bercerai. Tidak semuanya yang menjadi indah. Bahkan bukan hanya anak muda, bahkan juga orang-orang yang memang sudah cukup umur untuk menikah atau di atas 25 tahun lah. Yang memang dia mapan, kemudian secara finansial dia itu banyak duitnya, tapi tetap ada permasalahan. Nah, gimana kalau Bang Ilham menanggapi itu? Sedangkan Bang Ilham ini kan adalah pelaku menikah di masa muda. Apa yang menjadi tips dan solusinya? Dan kenapa memilih menikah di masa muda? Berarti membahasnya adalah pro dan kontra kenapa menikah dini kan gitu ya. Kalau dari saya pribadi sih memandang isu sosial untuk pernikahan muda atau menikah dini itu kompleks ya. Kalau lihat dari sisi pandangan sosial, mungkin ada beberapa ahli bilang nikah muda itu kebanyakan faktor buruknya gitu. Karena dilihat dari faktor ekonomi, pertumbuhan secara apa ya, untuk pertumbuhan manusia lah secara global tuh lebih cepat dan ininya tidak merata lah begini ya, apa namanya, untuk kalkulasi tentang pertumbuhannya. Itu diantaranya. Terus yang kedua, pernikahan dini itu mungkin dimaknai sama seorang tuh lebih tersiksa ya. Maksudnya dalam artian kan kalau menikah itu adalah seperti di penjara gitu. Iya, iya. Di penjara. Jadi orang perempuan tidak bisa lagi atau pasangan masing-masing itu tidak bisa mengembangkan, tidak bisa bebas lagi seperti masa mudanya. Oke. Kalau dari saya pribadi menikah muda, tanggapannya apa ya? Tergantung, balik lagi. Menikah itu kan kalau dalam agama Islam itu kan menikah itu adalah menyempurnakan setengah agama. Menyempurnakan setengah agama ini dalam artian apa? Bisa dimaknai dalam kehidupan sehari-hari ya, menjaga syahwat. Syahwat itu menjaga nafsu, menjaga diri kita gitu. Karena saya pelaku menikah muda ya saya merasakan seperti itu. Oke. Kenapa sih kalau ini kita nyari impact baiknya gitu ya. Impact baiknya menikah muda ya saya merasa terjaga. Ya, Pertama. benar. Kedua, ada tempat pelampiasan bahasa kita. Jadi ketika kita ada nafsu, ada syahwat yang dalam diri kita ini yang muda yang sedang bergejolak ini gitu. Ada tempat pelampiasan dan itu tempat pelampiasan yang sudah disahkan oleh negara dan agama. Yes, sudah dipastikan halal ya. Sudah dipastikan halal ya. Kan sudah ada melalui prosedurnya. Oke. Nah, makanya di Kementerian Agama sendiri pun yang saya tahu tuh melewati banyak tahap. Untuk sekarang ada pranikah kan, sebelum pranikah itu diberikan pembekalan dulu tentang nikah itu seperti apa dan segala macam. Kalau itu sih mungkin dari saya. Kalau masalah yang saya sedikit berbeda pandangan ya, perspektif sama para ahli yang di sana ya, yang mungkin lebih paham daripada saya. Cuman saya punya perspektif sendiri, saya punya pandangan sendiri. Kalau dasarnya adalah pertimbangannya ekonomi, kebebasan, tidak bisa berkarir dan bereksplorasi masih masa muda, menurut saya itu nggak jadi patokan. Kenapa? Justru menurut saya menikah itu lebih terjaga. Kita ada arahnya gitu. Iya. Kalau bahasnya ekonomi ya nggak akan habis. Kayak tadi dibilang ada yang tua, apa yang sudah mapan, secara berkecukupan secara materi bahkan mereka, tapi ujung-ujungnya juga cerai. Ya pertama berarti kurangnya pemahaman tentang menikah. Oke, kurang pemahaman tentang pernikahan. Tapi ini menarik ini ya. Berarti kalau kesimpulannya ketika Bang Ilham mengatakan terlindungi atau terjaga lah ya,
atau ada pelampiasan. Nah, ini banyak yang saya dengar juga di sosial media. Lebih baik nikah muda lah untuk menghindari zina kan begitu kan. Akhirnya banyak orang yang ingin menikah karena ingin memuaskan syahwatnya atau nafsunya sendiri gitu kan. Artinya eh, sebenarnya kan bukan hal itu yang harus kita perhatikan. Ya, benar. Yang pasti yang tadi Bang Ilham sampaikan itu kan terkait dengan bagaimana kita memaknai sebenarnya pernikahan itu apa di dalam agama Islam ataupun dalam agama yang lainnya kan gitu. Nah, cuman kebanyakan asumsi orang-orang di Indonesia kalau kita mau nikah harus mapan dulu gitu kan. Itu maksudnya itu kan banyak orang yang memang ada secukupnya gitu. Ya, oke. Tapi pasangannya tidak menerima. Kemudian kita sebagai laki-laki tentunya kan berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan pasangan. Gimana caranya biar kita lebih ke dalam hal yang serius. Nah, padahal kalau secara kita lihat dalam pernikahan itu kan kita percaya rezeki itu diluaskan selama Benar. kita sama-sama berusaha. Ya. Nah, di sisi lain ada juga banyak orang yang mempublish aib daripada seorang istri atau keluarganya lah ketika ada masalah. Nah, tanggapannya Bang Ilham bagaimana tuh untuk menyikapi hal seperti itu? Yang pertama ya pasti lebih selektif untuk memilih pasangan. Itu pertama. Kedua, runtut dulu ya dari ada perspektif orang menjelaskan bahwa kalau menikah itu bukan nggak bisa, pokoknya harus mapan dulu deh gitu. Ya. Nah, kalau bahasa seperti itu berarti ini balik lagi antara keyakinan dong. Iya sih, benar. Apakah kalau orang yang berbicara itu ada seorang muslim, seorang yang beriman, dipertanyakan kembali. Apakah harus menunggu mapan? Sedangkan yang saya tahu, menurut saya, perspektif saya sih, menikah itu, ya kan ini udah dibagi nih. Di surah-surah An-Nisa kan ada 34, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Oke. Pemimpin bisa dimaknai kan meluas nih, penjaga, penaung. Selama dia bisa menaung, menjaga, dan bertanggung jawab, menurut saya pribadi, itu sudah cukup. Pun untuk menghasilkan yang lebih, nah itu kan kembali lagi, menikah itu kan adalah perjuangan, pengorbanan, Betul, kasih betul. sayang. Di dalamnya seperti itu kan. Kalau kita cinta memaknai dengan materi, ya akhirnya yang terjadi saat ini banyak kan fenomena, ada kok yang kaya, nah kalau pembahasannya harus mapan dulu, tapi ada yang kaya juga cerai. Iya, benar. Ada yang kaya juga nggak bahagia. Ada yang tidak punya pun juga. Ada yang tidak punya pun bahagia. Ya. Ya ini kan balik lagi konteks mereka, bagaimana cara menyikapi, bersyukur nggak apa yang mereka dapat atau menerima tentang apa yang mereka dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mau nggak dalam pernikahan ini berusaha untuk bareng-bareng gitu. Ini kan pernikahan ini kan kalau bahasa kita tuh ibadah sampai akhir kan. Iya, sampai akhir. Ibadah tuh terus ibadah yang sangat panjang sekali. Pun kita menikah itu kan komitmen juga dari awal bahwa menerima pasangan, saya seperti ini, saya seperti ini. Maka itu kayak tadi saya bilang harus selektif. Pertama selektif dulu deh milih pasangan, dan ada keterbukaan. Dan Ya, betul, betul. yang terakhir dari diri pribadi harus punya bekal pengetahuan, baik itu agama maupun di bekal apapun di luar itu, entah untuk yang menunjang ekonomi kah, untuk bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik, mendidik. Tidak semua rumah tangga mulus, pasti ada iya. lika-likunya. Tapi kan bekal, kita harus punya diri sebagai pribadi, apalagi sebagai seorang pemimpin yang di rumah tangga nih, kepala rumah tangga, punya rasa was-was gitu, atau kita punya waspada gitu. Kita udah Siaga berarti ya. kita udah punya strategi nih. Kalau kita ke depannya harus seperti ini, berarti menyikapinya seperti ini. Bagaimana cara menyikapi orang tua, mertua, lalu anak, bahkan istri. Oke. Lalu soal mungkar aib, itu balik ke pribadi sih. Menurut saya balik ke pribadi ya. Tapi kalau perspektif dari saya adalah
lebih baik tidak diumbar. Iya. Karena itu biasanya menimbulkan kan. Iya, iya, Dikit-dikit betul. bikin story, dikit-dikit curhat sana sini gitu. Iya. Apalagi tentang keluarga, Apalagi yang tentang keluarga kan. rumah tangga yang Ini kan kita dapur kita jaga. nih. Ya, Ini kan betul. dapur kita. Selain ini perusahaan yang kita bangun loh. Perusahaan kita bangun, cuman kita tahu, kita aja yang boleh tahu nih berdua. Nggak boleh Betul, orang betul, betul. luar tahu. Kalau sampai orang luar tahu, nah dari sanalah bibit mulai. Oke. Tapi kan itulah yang menjadi permasalahan zaman sekarang ya. Selama ada sosial media, banyak orang juga, aku mau ngadu kemana kalau bukan sama netizen, kan gitu kan. Jadi sangat lucu ketika melihat orang-orang yang sudah berkeluarga, ketika dia ada permasalahan, ngadunya ke TikTok, sosial media yang lain gitu kan. Padahal keluarga itu kan, kalau pasangan kita jelek, kan kita semua yang kena. Ya benar. Bukan hanya kita saja, bahkan keluarga besar pun kena gitu Ya. kan. Entah netizen tahu atau tidak, tapi intinya dari inti keluarga besar juga pasti mengetahui hal itu ya, tetangga dan lain sebagainya. Berarti kan intinya kita ini sebenarnya kan harus saling melengkapi kan. Ya, Kan benar. begitu lebih tepatnya. Nah, tapi untuk seorang Bang Ilham nih, asik. Apa yang dirasakan selama sudah menikah? Udah berapa tahun kira-kira? Udah jalan 3 tahun ya. Ya masih, kalau kata orang ya masih lagi angkat-angkatnya gitu. Ya betul. Nah, Tapi perlu digarisbawahi ya, ya. teman-teman, saya itu menikah di masa pandemi COVID-19 dan saya di posisi dalam tidak bekerja, tidak menghasilkan apa-apa. Luar biasa. Jadi kalau saya bisa mematahkan ya, kalau misalnya ada orang bilang oh, harus mapan dulu ada kalau acan. Nah. Menurut saya itu nggak bisa dijadikan patokan menurut saya. Indonesia nih ya contohnya. Indonesia itu paling rakyatnya, warganya itu paling gokil menurut saya. Gimana? Dia nggak punyanya pun, gitu ya. Misalnya dia nggak punya pun. Kalaupun besok nikah, dia tetap nikah. Beda sama Eropa, beda sama Jepang. Nah, Jepang sampai saat ini kan krisis tuh. Iya, krisis warga negara. Krisis negara. Bahkan diperkirakan mungkin negara-negara lain akan mengalami seperti itu. Kenapa sih semaju negara Jepang di ASEAN bisa krisis warga, itu kan nggak make sense gitu. Dengan semua teknologi dan segalanya, mereka punya sumber daya manusia yang mumpuni gitu. Bahkan pola pikir mereka harusnya lebih daripada kita. Lebih maju kan, gitu kan, daripada kita yang di negara berkembang. Nah, Indonesia nih gokil. Kalau dia pengen nikah ya nikah aja, nggak ada mikir gitu. Ya, tapi di luar itu entah ada yang mereka dimodali dulu kah, atau mereka modal sendiri kah, itu kan balik lagi ya. Iya, balik ke pribadi masing-masing. Cuman ya kalau saya pribadi ya itu kan ya baru-baru nikah sih, enak jadinya masih angkat-angkatnya. No. Gitu. Saya menikah di masa sedang krisis. Gitu. Saya sepakat sih itu. Maksudnya bukan hanya soal ekonomi, bukan hanya kita itu melihat pasangan itu apakah dia mampu dari segi finansial. Kan banyak juga orang yang berkeluarga itu support dari seorang istri kan gitu. Ya, benar. Ketika seorang istri meridhoi dan mensupport, semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Ya kita percayalah, dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an kan 2 kali itu disebutkan oleh Allah, dalam kesulitan ada kemudahan. Nah, kalau kita menikah nih, contohnya saya nih misalkan, kita secara pribadi dengan pasangan sepakat nih akan membuat acara yang sederhana. Tapi banyak dari kita yang memang terkendala keluarga nggak bisa nih, harus mewah acaranya gitu. Karena pasti bahasanya kita nikah sekali seumur hidup. Nah, padahal kan nikah tuh gampang, Pak. Artinya kita ke KUA sudah sah. Ya, benar. Diakui sebagai bersuami istri lah, intinya halal gitu lah ya. Dilegalkan secara negara. Dilegalkan secara negara. Terus itu gimana itu cara menanggapi hal seperti itu? Bahkan bukan hanya itu ya, bahkan dari segi kasta juga dilihat bahwasanya kasta ini nggak berkasta nih.
Kita perlu orang yang sama-sama kastanya gitu. Padahal kita sama makhluk nih. Itu gimana tuh, Bang? Makanya dalam Islam itu enak banget ya kalau mau dicari. Nah, kalau mau dibedah Al-Quran tuh enak banget tuh. Iya benar. Nabi itu pernah mengisyaratkan kepada sahabat-sahabatnya dulu bahwa pernikahan itu bukan soal kasta loh. Bahkan ada waktu menikah kaum muhajirin dan ansor bagaimana. Kalau itu mau dilihat sebagai kasta, itu sudah zaman Nabi sudah bergejolak loh. Iya Bahkan sih. itu emang sebenarnya zaman Nabi sudah ada. Cuman kalau zaman sekarang dijadikan itu ya itu balik lagi ya kepada adat istiadat dan budaya ya. Iya, Misalnya betul. oh keluarga si A adalah darah biru, berarti harus menikah dengan darah biru. Gitu, misalnya. Oh, kok dibedah darahnya merah juga gitu, nggak tahu ya. Nah, contoh-contoh seperti itulah yang saat ini terjadi, yaitu mungkin dari beliau adalah dari beliau-beliau sendiri yang melakukan seperti itu mungkin untuk menjaga garis nasabnya mungkin ya. Iya, oke. Dari perspektif saya. Tapi kalau tentang apa tadi? Selain itu, penting yang mengadakan acara mewah. Iya, acara mewah. Ya. Nabi Muhammad tuh pernah kan mengatakan tuh syarat nikah tuh kan cuma 5 kan. Mempelai pasangan mempelai pria wanita, mahar, ya kan, wali dan akad. Oke. Kan gitu kan. Benar. Ya ingat ya, saya tegaskan lagi mempelai wanita dan pria. Bukan mempelai pria-pria atau wanita-wanita. Ini mempelai pria dan wanita. Di agama apapun pasti mereka sepakat tidak ada pernikahan sesama jenis gitu. Oke, itu yang garis bawah ya. Dan Indonesia pun seperti itu kan yang hukum yang berlaku saat ini. Lalu kalau masalah pesta, ini kan pesta ya ngomongnya, pesta pernikahan gitu. Anggaplah bahasanya ini resepsi Ya, lah. resepsi pernikahan ya harus orang tua tuh pengennya pokoknya ini nikah itu seumur hidup satu kali seumur hidup. Ya, satu kali seumur hidup gitu. Pokoknya harus mewah gitu. Pokoknya harus yang wah. Ya, kalau saya pribadi selama masih mampu silahkan. Tapi ya, kalau betul. itu akan menimbulkan keadaan yang lebih istilahnya lebih membawa manfaatnya kurang baik lah gitu atau mudorotnya lebih banyak, ya lebih baik diminimalisir lah. Kalaupun ingin ada ya diminimalisir lah. Apalagi sampai ngutang kan. Nah, itu ingat ya, nikah itu kan ibadah nih. Bang ngutang ya udah. Menurut saya sih kalau saya pribadi saya sih nggak setuju ya, karena saya ngalamin sendiri pun saya alhamdulillah menikah pun saya tidak berhutang. Dengan ya diuntungkan dengan COVID mungkin ya. Tapi pun kalaupun tidak COVID pun saya tidak akan melakukan seperti itu. Pertama akan menjadi beban ketika setelah pasangan itu setelah menikah itu akan menjadi beban. Jadi kita nih udah setelah menikah udah happy setelah happy langsung tempo bulan udah keluar langsung ada SMS, ada pemberitahuan masuk. Ya Pak ya tagihannya sekian gitu. Ya kenapa harus seperti itu kalau bisa yang lebih simpel? Nah, itu kan nyambung lagi tuh di perspektif yang di awal sama orang. Ya, makanya kita harus mapan dulu. Ya, kalau mau kayak gitu ya kapan mau nikahnya? Iya, nggak ada hubungan pernikahannya dengan prestasi dunia tuh nggak ada menurut saya. Oke, benar. Karena pernikahan ini soal ibadah kan. Akhirat lah. Iya, soalnya soal ibadah gitu. Ya, artinya ya apa namanya? Sebenarnya sama semua ya. Kita mau kaya, kita mau seadanya, mau nggak punya, semua masalah itu sebenarnya sama kan. Ya. Tetapi penyikapan kita kan yang berbeda. Yang harus kita bijaki bersama, kita putuskan bersama bagaimana cara kita menjalankan suatu hal yang sakral pernikahannya memang itu menyempurnakan setengah agama kita untuk dibawa ke akhirat nanti. Begitu juga kita sebagai laki-laki kan. Yang mana kita juga harus mampu membimbing dan memimpin keluarga. Nah, dan itu juga berlaku kepada semua orang. Maksudnya yang menikah itu kan dua pihak, laki-laki dan perempuan. Ya, kan gitu kan. Bukan keluarganya lagi yang nikah kan gitu. Artinya menjalani ya dua orang ini kan gitu. Jadi artinya mau kita melihat orang lain pun kita tidak akan pernah mengejar mereka. Ya. Jadi kesimpulannya
Mari kita sama-sama untuk melihat diri kita sendiri, kemudian kita bawa ke jalan yang lebih baik. Itu mungkin, itu yang saya tangkap ya. Ya. Ya, mungkin dari Bang Ilham beda lagi nih. Gimana nih kesimpulan terakhirnya nih? Sama sih sebenarnya. Istilahnya intinya jangan membanding-bandingkan lah gitu. Jadi baru si A, jadi misalnya di pasangan lain tuh tidak ada di pasangan lain tuh ada seperti ini, di pasangan kita nggak ada seperti pasangan lain, nggak gitu men gitu. Maksudnya kayak tadi dibilang kan, menikah itu kan adalah saling melengkapi, Iya, saling betul, menyempurnakan kan gitu. Jadi kalau dia mau nyari sempurnanya salah satu orang saja gitu, ya nggak bisa. Kita manusia kok, kita bukan Tuhan. Kita nih cuman hamba gitu loh. yang selalu diberi ujian Iya, benar. setiap langkah kita. Kalau kita nuntut harus maaf, misalnya gini ya, punya pasangan, aku nggak muluk-muluk deh, yang penting dia punya misalnya punya perusahaan atau punya mapan gitu, terus ganteng gitu, terus putih gitu, punya itu, yang muluk-muluk namanya dong. Kapan mau nikahnya? Ya sampai sampai perawan tua atau sampai perjaka tua pun ya nggak nikah akhirnya. Betul. Itu yang pertama. Kedua, nunggu materi dulu deh. Nunggu masih bereksplorasi dulu deh gitu. Di sini nikmati masa muda deh. Perlu dicatat sampai saat ini pun masa muda kita sama orang dulu tuh beda. Iya, benar. Karena zaman juga berbeda. Iya, zaman terus berbeda loh. Maksudnya zaman tuh terus bergerak kan. Kalaupun kita sekarang bilang contoh deh sekarang kita tuh dulu masih kita SD gitu atau mulai masih TK gitu nggak sih, ngerasain nggak yang nggak pernah megang gadget, kita tuh main gitu sama teman-teman, ya kita main layangan, main kelereng kan Iya, gitu. benar. Kalau sekarang kan udah pakai gadget, Gadget, Mobile Legend, sosial media lah kebanyakan hari ini. bahkan anak kecil pun zaman sekarang udah kena fitnah macam-macam kan. Iya. SMP ada yang ambil di luar nikah, bahkan kemarin ada di salah satu provinsi itu di malam tahun baru ya, atau entah tanggal berapa itu saya lupa, pokoknya saya baca beritanya itu satu sekolah hamil. Itu kan luar biasa tuh. Artinya lebih rawan lah sama Lebih rawan kan. Nah, makanya kenapa saya bilang seperti itu, apa? Memang perlu, kalau emang contohnya kita harus saling melengkapi itu ya, selektif memilih pasangan. Terus kita punya bekal. Kalau sudah merasa kita mampu secara finansial, mampu ini bukan dikatakan sebagai harus punya ini, punya itu, punya Iya, ini, punya itu betul. dulu ya. Maksudnya kita udah cukup nih, oh bisa nih, kita udah. Terus kita punya bekal nih. Terus kita udah bisa selektif milih pasangan. Ya udah, apa yang ditunggu lagi? Nikah aja gitu. Oke, betul. Ketakutan itu tuh was-was menurut saya tuh was-was dari diri kita sendiri gitu nggak sih? Oke. Iya, Kayak benar. kita mikir, nanti kalau aku nikah nanti nggak bisa nongkrong. Nanti kalau aku nikah nanti nggak bisa gini, nggak bisa gitu. Apalagi udah punya anak, itu pasti fokus tuh kepada ini anak segala macamnya. Ya, sibuk. Kalau bahasa saya tuh, atau bahasa dari mungkin di quotes Instagram, sibukmu itu palsu menurut saya. Iya. Tergantung Palsu. prioritas, apa sih yang diprioritaskan dahulu. Kalau tiap hari kerjaan mau main aja dan tidak bergerak, ya apa ya dimarah lah gitu. Pasti akan timbul keretakan lah. Tapi Iya, kalau benar. kita udah berusaha mencari nafkah, mencukupi kebutuhan rumah tangga, kita sekali-sekali keluar rumah untuk, Iya, benar. untuk berefreshing diri. Jadi kita punya kita time sendiri-sendiri nih, entah bersama keluarga atau kita sendiri gitu. Itu tuh hal yang nggak bisa nggak bisa disandingkan gitu loh. Iya, Apple to apple tuh nggak dapat gitu. Ya, artinya sebenarnya kita itu punya rasa menikmati yang berbeda-beda ya. Ya. Jadi masa itu bisa habis kapanpun. Bukan semua memang ada masanya, tapi kalau kita nggak memberhentikan masa itu kan terus berjalan. Ya. Contoh salah satunya adalah nikmati masa muda dulu. Akhirnya ya nakal, akhirnya terbawa sampai tua nanti kan begitu. Jadi secara keseluruhannya kita itu menikah bukan hanya dari segi finansial, itu anggaplah sebuah materi ya. Tapi yang lebih pastinya adalah secara fisik, mental, pengetahuan tentang pernikahan. Bonusnya adalah materi, dan itu berjalan sama-sama selama kita hidup, gitu ya. Ya, kita cukup sampai sini ya. Oke. Luar biasa. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. See you next time.